dan jasa harja, kemudian 13 masuk ke program reasuransi. Minggu terakhir 14 adalah tatap muka bagaimana menghitung klaim. Karena ini yang paling penting buat nasabah, buat teman-teman bagaimana, karena pada akhirnya nanti asuransi dengan pajak tidak bisa dilepaskan. Mahasiswa tentu menjadi calon manajer di bank, di tempat-tempat di perusahaan swasta maupun di perusahaan BUMN, tentu akan berhubungan dengan bank. Kredit atau pembiayaan dari bank tentu memerlukan asuransi, notaris, dan appraisal. Sehingga pada akhirnya kami beringinan dalam RPS ini mahasiswa mampu mempraktekkan pemilihan asuransi dan reasuransi berdasarkan pengetahuan dan produk, sehingga menguatkan mereka menjadi calon-calon manajer yang handal di bidang perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Demikian mungkin lain-lainnya sama karena kami menjiplak atau mengcopy paste dari RPS dari Pak Kisno, bagaimana interaktif dan sampai dengan kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa. Baik kami susun dan setelah disetujui oleh para pengambil kebijakan di tempat kami mengajar, sepintas 4 menit itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Bu Mentor, Bu Dr. Handayani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Reza. Tuh, menarik kan ininya, RPS-nya. Apa namanya, model metode pembelajarannya itu ada berapa macam tadi Pak yang ini? Yang bakal dipakai? Unmute yang Pak Reza ya. Model atau Baik, metode Bu. pembelajarannya. Model pembelajaran kami melakukan macam-macam, Bu, di mix. Kan ada yang model learning in inquiry. Jadi semua hampir pada akhirnya misalnya selain kita melakukan learning inquiry, pada akhirnya kita problem solve juga. Karena gini, Bu, asuransi itu kan sekarang banyak masalah, banyak ketidakpercayaan masyarakat bagaimana menghitung premi, klaimnya, dan segala Saya, macam. Pak. Nanti akan kami kasih kasus, kami berikan studi kasus dalam suatu klaim yang ditolak. Nah, kenapa ditolak? Sebagaimana secara teknis asuransi nanti, kebetulan saya praktisi di risk management, saya punya pengalaman 25 tahun pensiunan di salah satu BUMN, dan saya ajarkan trik dan tips bagaimana klaim itu menjadi claimable, bagaimana agar tidak tertolak. Nih teman-teman nasabah, mahasiswa nih harus ngapain nih supaya klaimnya tidak ditolak. Apa saja. Nah, pada akhirnya selain menggunakan learning inquiry, pada akhirnya kami memberikan model secara project ya, karena ada solusinya gitu. Demikian Dr. sepintas. Berarti berkesesuaian ya antara Betul. materi perkuliahan dengan model pembelajaran yang digunakan. Betul. Kalau misalnya dengan materi yang seperti disampaikan sama Pak Reza menggunakan model pembelajarannya cuma ceramah, nah itu gawat. Jadi nggak menarik, Bu, karena kami ingin mereka menjadi praktisi, Bu Dokter. Selain mereka tahu teorinya, nanti mereka kan punya mobil, punya motor, punya rumah. Nah, lalu bagaimana memilih asuransi? Bagaimana nanti kalau ada klaimnya? Bagaimana nanti kalau ada klaim mereka harus ngapain tuh? Membantu orang tuanya, mungkin toko orang tuanya terbakar ya, amit-amit ya, amit-amit. Tapi kalau sebenarnya tapi kan nanti kalau ada terjadi musibah, apa yang mereka harus lakukan? Tetangganya, tantenya, bibinya, ketika hilang motor, ada kebakaran, itu mereka mesti ngapain? Nah, untuk itu ini penting dalam rangka edukasi dan literasi asuransi ini, bagaimana prakteknya mereka harus ngapain gitu, what things to do. Nah, langkah-langkah itu diharapkan jadi bermanfaat, Bu, jadi barokah ilmunya gitu. Ya. Ini kalau Pak Reza sosialisasi prodinya ke masyarakat, kayaknya banyak yang tertarik ini masuk ke sana ini.
Namanya kita luar mantan luar pedagang. biasa ini. Iya, luar biasa ini. Dan yang paling paling saya kagum tadi pada saat melihat RPS Pak Reza ini bukunya juga udah banyak nih. Ada 3 Iya Bu. buku di sana. Ini yang biasanya menjadi kelemahan para dosen, di mana apa yang diajar itu tidak ada yang dia tulis, baik artikel maupun buku, sehingga sudah saya sampaikan kemarin kan tingkat citasi kita jadi sangat sangat rendah. Tapi Betul. kalau kayak Pak Reza ini wih, citasinya bisa luar biasa sekali, ini 3 buku yang udah ada. Ya, Ya, oke Pak Reza, terima kasih ya, semoga terima tambah kasih Bu. sukses. Iya, Amin, amin. sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya lanjut Pak Agus Salim. Silakan Pak Agus Salim. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mentor, sebelumnya kemarin kan saya mengajukan karena Oh iya. saya ada 2 mata kuliah. Mau yang di home base atau yang bukan di home base Pak ya? Iya. Akhirnya saya ngambil mata kuliah yang sistem informasi manajemen, itu dia 2 SKS di prodi ekonomi syariah. Nah, di sini saya mengambil acuannya dari bahan buku yang saya ajar, yaitu buku sistem informasi. Ada 2 buku. Nah, di situ dan saya kombinasikan sama RPS yang sebelumnya, Bu. Maksudnya RPS yang lama? Maksudnya yang belum ikut acuan dari Kemenak ini. Masih acuan dari kampus yang pertama. Nah, jadi di sini saya juga ya belajar dari punya Pak Wisno itu apa namanya kerangkanya, ya alhamdulillah ya sempat ada terkendala agak bingung bagaimana cara penyusunnya, tapi alhamdulillah selesai juga, tapi nanti mohon bimbingan dan arahannya Bu. Oke. Nah, di sini ada berapa poin, yaitu mulai dari pencapaian mata kuliahnya itu mengenai konsep CP1-nya mengenai konsep ruang lingkup sistem informasi, yang kedua bisa ditampilkan nggak Pak? Iya itu Bu ya. Di share. Bu. Nah, ini Bu. Oke. Untuk pencapaiannya yang pertama itu pakai S3, berkontribusi dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. S9 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Yang P5-nya menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. P9 menguasai prinsip dan prosedur teknologi informasi komunikasi. Yang KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dan konsisten. K24 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang K25-nya mampu berkomunikasi baik insani maupun tulisan secara efektif. Nah, di sini capaian mata kuliahnya menguasai konsep dan ruang lingkup sistem informasi, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian tugas, mandiri ataupun kelompok. Dan di sini sub pencapaiannya yaitu yang satu mampu menguraikan konsep dasar ruang lingkup sistem informasi manajemen. Yang kedua mampu menguraikan peran teknologi informasi untuk keunggulan bersaing.
Yang ketiga, mampu menganalisis strategi manajemen perusahaan yang berfokus pada masa depan. Selanjutnya, mampu membandingkan teknologi informasi dalam perspektif perusahaan dan pendidikan. Yang kelima, mampu membandingkan penggunaan aplikasi TQM dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, mampu menguraikan kerangka kerja tim dalam perusahaan. Yang tujuh, mampu menguraikan peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang ke-8, mampu membandingkan implementasi sistem informasi manajemen. Selanjutnya, mampu mengkombinasikan audit sistem informasi dan teknologi informasi. Ini ada bahan kajian materi, yaitu pertama konsep dasar dan ruang lingkup sistem informasi, teknologi sistem informasi keunggulan bersaing. Yang ketiga, strategi manajemen perusahaan yang berfokus pada masa depan. Yang keempat, teknologi informasi dalam perspektif perusahaan dan pendidikan. Yang kelima, penggunaan aplikasi TQM dan manajemen perusahaan. Yang keenam, kerangka kerja tim dan perusahaan. Yang ketujuh, peran sistem informasi manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, implementasi sistem informasi manajemen. Yang sembilan, audit sistem informasi dan teknologi informasi. Nah ini Bu, Ininya ya. pertemuan pertama itu kontrak kuliah, ya pembahasan EPS mata kuliah. Ini nggak mix Untuk ininya Pak, implementasi nggak di mix belajar metodenya. mahasiswa Ini metodenya ceramah dan tanya jawab aja nih, nggak ada mix yang lain lagi. belum ditambahkan kayaknya Bu. Ini bisa dimodif lagi ya, karena biasanya Iya Bu. kalau untuk ceramah dan tanya jawab itu terlalu monoton dia. Terlalu monoton Iya. gitu ya. Jadi bisa di mix lagi dengan model pembelajaran yang lain ya. Kalau ceramah tuh Di pengalaman belajar mahasiswa Bu ya. Oh yang di di ini metodenya. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau kita ceramah itu kepanjangan, itu mereka udah yang konsentrasinya pecah. Makanya kalau ceramah sekarang sih nggak usah banyak-banyak, jadi dia harus kita mix dengan yang lain. Itu baik Bu. Oke, terus ke bawah. Terus yang pertemuan kedua. Ini masih didominasi dengan ceramah dan tanya jawab juga Pak ya? Ya benar Bu, masih semuanya masih ceramah dan tanya jawab. Ini direhab lagi nih. Ya Bu. Terus oh ya, jadi PR besarnya nih benerin model pembelajarannya. Model pembelajaran Bu ya. Iya. Jadi tiap pertemuan kita usahakan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita bawa, yang akan kita sampaikan. Jadi menentukan model pembelajaran apa yang akan kita gunakan ini salah satunya adalah dengan melihat materi kita. Oh, kira-kira dengan materi ini dan tujuan pembelajarannya ini, model pembelajaran yang tepat adalah apa gitu. Ya Bu, baik Bu. Oke, terus nah yang apa namanya, referensi tadi belum support sama jurnal atau buku punya Pak Agus ya? Belum Bu, belum. Oke, itu jadi PR juga itu berarti. Tantangan terbesar dosen itu. Nah, ini nanti formatnya sesuaikan lagi ya dengan format yang terakhir. Baik Bu. Oke, itu saja untuk Pak Agus Salim ya. Terima kasih Pak Agus Salim. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya Pak Mahdum. Silakan Pak Mahdum.
Ya, Bu, saya coba tampilkan dulu kamera. Pak Mahdum dari Metro juga, Pak ya? Saya dari Stay Lampung Timur, Bu. Oh, Stay Lampung Timur ya. Ya, Ini masih kosong ininya. iya Bu, sebentar masih gimana ini? Ini belum diajarin sama Pak Ketua ini, Bu. Aduh, gimana ini Pak Ketua? Oh, kalau yang jelek-jelek balik ke Pak Gimana Ketua. ini Pak Ketua? Tolong bisa dibantu. Tolong Pak Ketua ini dibantu. Di-share dulu Pak Mahdum itunya yang mau di-share apa ke grup, Dibuka nanti kita dulu. download Oh, di-share dulu di grup ya? ya RPS-nya. Bentar, ya oke. Nanti kita bantu download, bantu share screen. Oke. Ya, saya share screen-nya belum bisa ini. Di 2C ya, ini saya kirim di 2C. Ya, Ya, udah terkirim. Sudah bisa di-download Pak Kesno? ya proses. Karena tadi lewat udara ya. Nah, Pak Mahdum, home base-nya di mana? Saya di Stay, Bu. Stay Darul Quran. Ambil mata kuliahnya apa namanya? Tafsir Iqtisad, Bu. Sama fikih. Ada berapa prodi di sana, Pak? Masih satu, Bu. Jadi, Kemarin masih pengajuan untuk prodi baru, masih proses. Kita di kampus kecil ini, Bu, belum terbiasa buat RPS. Nanti tolong hasil reviewnya kayak apa, biar bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Iya, Pak. Pak Reza itulah